Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Sanusi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi, pengampu mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Untuk pertemuan satu semester ke depan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait materi dan tugas nanti yang akan dilalui oleh teman-teman mahasiswa selama 16 pertemuan. Dengan pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Setiap pertemuan pasti ada kuis ataupun ada beberapa hal yang sifatnya tugas. Tapi konteks tugas utama itu ada dua. Yang pertama ada tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Setiap tugas itu memiliki bobot nilai, termasuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Untuk UTS itu bobot penilaiannya adalah 40%, untuk ujian akhir semester bobot penilaiannya 40%. Untuk tugas 1 bobot penilaiannya itu terutama kelompok yang pertama itu ada 10%, tugas kedua bobot penilaiannya 10%. Jadi total 100% gabungan antara tugas 1, tugas 2, UTS dan UAS. Mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sangga-Buana. Deskripsi mata kuliah ini akan membahas terkait dasar-dasar filosofis dan prinsip-prinsip etika dalam praktik komunikasi. Dan mata kuliah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai, norma, dan prinsip etika mempengaruhi proses komunikasi, serta bagaimana komunikasi membentuk pemahaman manusia tentang realitas interaksi sosial, serta bisa berpikir kritis dan sistematis. Itulah tujuan utama dari mata kuliah ini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa berpikir kritis, sistematis, dan juga mampu terus merekonstruksi terhadap realitas yang ada. Jangan sampai teman-teman terjebak kepada hal-hal yang memang tidak logis, tidak rasional. Itulah manfaat daripada filsafat dan etika komunikasi di tengah realitas hari ini yang sangat masif terkait isu-isu yang berkembang. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah lagi krisis etika. Nanti kita dalam setiap pertemuan kita akan membahas dan mendiskusikannya lewat perspektif filsafat dan etika komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Walaupun siang hari, tapi teman-teman masih semangat seperti di pagi hari. Jadi teman-teman menyambut sahabat saya walaupun ini adalah siang. Oke, ini adalah pertemuan ke-13 dari mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi yang kita sepakati waktu awal perkuliahan. Nah, ini merupakan pertemuan ke-13 ini kita akan membahas terkait etika komunikasi dalam praktik komunikasi. Kenapa ini penting disampaikan di dalam mata kuliah ini dan khusus dalam pertemuan ke-13? Karena ini mendekati akhir dari pertemuan, yaitu pertemuan 14, bentar lagi juga akan ujian akhir semester. Dan nah, sebelum saya menyampaikan ada sebuah cuplikan video untuk melakukan proses perenungan terhadap teman-teman terkait etika itu. Nanti ya, dicek dulu ya.
Ada nggak suaranya ya? Nah, itu merupakan salah satu film pendek atau cuplikan video dalam perkuliahan. Ini terkait etika. Silakan teman-teman interpretasikan terhadap adegan film seperti apa. Tapi saya akan menyampaikan apa yang dimateri. Mengapa mempraktikkan etika komunikasi itu penting dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami bahwa komunikasi yang jujur tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga membangun kebersamaan agar kita hidup dalam situasi yang lebih harmonis dengan orang lain. Ada kaitan tidak dengan video tadi? Iya, kayak orangnya. Teman-teman, silakan. Barangkali ada yang mau menjawab. Ada tidak kaitan? Silakan Leonardus. Saya ada relasi ya, kenapa? Karena etika itu berangkat di individu masing-masing, pengetahuan masing-masing terhadap moral. Maka bila kita tidak memperdulikan sekitarnya, kita tidak memperdulikan apa yang mungkin bisa terjadi atas suatu hal di dalamnya, ya kita tidak bertindak dengan etika yang kita imani, yang kita percaya. Maka dari itu sebuah etika yang kita percaya ini harus ditindakkan terhadap tindakan-tindakan. Ya, terima kasih atas pernyataan saudara. Jadi etika itu untuk kita wacanakan baik dan buruk, tapi kepada hal yang nampak di depan kita, yang ada di sekeliling kita, maka kata baik dan buruk itu kita harus praktekkan dengan tindakan. Tanpa sebuah tindakan yang nyata, maka hal itu akan sia-sia. Maka etika komunikasi dalam praktik komunikasi itu memerintahkan kita dalam artian untuk melakukan hal-hal nyata, hal yang sifatnya konkret, aplikatif. Karena etika ini merupakan cabang dari filsafat yang sifatnya lebih ke tataran praksis. Tadi kan kita melihat sesuatu hal yang akan membahayakan orang lain, yang akan membuat orang lain celaka, mungkin bisa meninggal gara-gara itu, atau bisa dia terluka gara-gara batu tadi. Maka bagaimana kita yang memiliki moral, memiliki nilai-nilai attitude yang baik, sifat baik dan buruk itu, sehingga terdorong hati kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, itu salah satu dari contoh kecil, secara gambarannya kecil dan sangat singkat juga videonya, tapi memiliki kedalaman. Nah, nanti kita akan membahas juga terkait praktik-praktik komunikasi. Salah satunya etika komunikasi antar pribadi. Ini seperti apa komunikasi? Etika komunikasi antar pribadi. Berikutnya kita ada yang namanya etika komunikasi kelompok, etika komunikasi antar agama, etika komunikasi lintas budaya, dan juga etika komunikasi di dalam media sosial, di dalam menghadapi media sosial. Nah, bagaimana kita membangun relasi-relasi itu berhubungan? Bagaimana etika komunikasi itu bisa bermanfaat, bisa memiliki nilai atau value yang sangat bagus di dalam membangun kerjasama antar individu? Adakah problem etika komunikasi antar pribadi yang teman-teman rasakan secara real, baik dalam keluarga maupun dengan teman-teman di kelas atau di kampus? Atau yang berikutnya, komunikasi antar kelompok. Bagaimana teman-teman yang aktif di organisasi intra kampus dengan teman-teman yang aktif di organisasi ekstra kampus?
bagaimana cara membangun komunikasinya, etika komunikasinya. Di dalam sebuah wadah organisasi pun, bagaimana teman-teman menjalankan nilai-nilai etika komunikasi di dalam internal himpunan mahasiswa komunikasi. Itu kan pasti ada yang namanya etika, ada attitude yang dipraktekkan. Bagaimana cara membangun komunikasi antara ketua dengan sekretaris dan juga dengan bidang-bidang itu. Dan bagaimana juga mengkomunikasikan ragam informasi kegiatan di himpunan dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktif di himpunan. Karena yang aktif di himpunan itu pasti terbatas. Saya ingin mendengar dari teman-teman mahasiswi, karena mahasiswi memiliki kaitan berdiskusi mungkin di media sosial, dan ada tidak sih dalam media sosial yang diikuti oleh teman-teman mahasiswa maupun mahasiswa itu yang nyerempet terkait ini tidak etis kok disampaikan di ruang publik. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan itu. Saya ingin mendengar. Sumiati barangkali acara ini dari Lintas Budaya ya, karena beliau dari mana? Pusat Negara Timur. Atau ada yang dari daerah lain lagi, silakan. Maka mungkin ini Pak. Sebutkan namanya ya. Nama saya Jawa Barat. Mungkin ada kita kan aku pernah bikin grup sama teman-teman aku dari Batak, dan aku sendiri sudah campuran. Nah, perbedaan bahasa dan logat cara ngomong itu kan beda. Sunda tuh lebih halus gitu ya, sedangkan Batak tuh intonasinya lebih tinggi. Iya, sempat teman aku aja teman aku juga kayak ngobrol sama orang Batak, dia tuh kayak ngerasanya tuh kayak aku dimarahin nih sama orang Batak. Padahal orang Batak teman-teman aku yang orang Batak tuh enggak, emang bahasanya di bahasa dia tuh cuma emang gini gitu, intonasi bahasanya yang keras ataupun itu emang kulturnya. Nah mungkin perbedaan itu juga mungkin jadi salah paham antara dua suku itu ya Pak. Iya. Jadi kayak orang Sunda itu merasa aku dimarahin, sedangkan orang Batak sendiri merasa biasa aja. Jadi aku pernah mengalami gitu. Pernah mengalami ya. Ya. Itu nanti coba kita dicek di apa ya? Di kalau ini etika di depan publik ya. Nah, jadi di etika komunikasi, di etika antar budaya ya. Jadi ada pembahasan nanti. Ini yang diinikan disampaikan itu kalau Rahel ini Sunda Batak ya. Nah, jadi tapi lahir di sini, besar di sini, jadi udah terasa Sunda. Walaupun identitas secara kebatakannya masih ada di dalam marga, tapi bahasa Sunda lebih dominan, sehingga jika berkomunikasi dalam WA group atau bertemu secara langsung ada sedikit ketersinggungan. Nah, dengan kita mempelajari proses atau kita bagaimana cara menghindari dan kita memahami atau menghormati dengan intonasi itu bukan berarti dia keras itu jahat, tapi memang intonasinya, gaya bahasanya. Nah, kita bisa melihat kultur di sana seperti apa kebiasaannya, apa karena alamnya, karena dekat pantai orangnya, sehingga nada bicaranya tinggi karena dia bicara harus berhadapan dengan gelombang yang sangat tinggi. Jadi jangan yang nada tinggi itu bukan hanya di Batak sebenarnya, di Sunda yang dekat pesisir pasti akan nadanya akan sedikit tinggi, atau yang pegunungan banget karena juga jarak yang jauh, sehingga komunikasi antar individu atau antar pribadinya juga harus menggunakan nada yang sedikit tinggi. Tapi itu memang bisa menjadi masalah kalau kita tidak bisa memahami bagaimana berkomunikasi dengan yang berbeda budaya, dengan berbeda agama dan lain sebagainya. Maka kita harus memahami tentang kesetaraan atau memahami juga terkait tujuan dari komunikasi kita. Sehingga kalau kita sudah memahami tujuannya, maka kita akan enjoy di dalam
di dalam melakukan komunikasi dengan yang berbeda budaya maupun agama. Rahel aja yang ayah atau ibunya dari Batak ketika disatukan dalam nuansa yang baru karena lahir dan besar di Sunda sehingga ada benturan. Tapi tidak akan lama kalau Rahel sudah memahami terkait etika di dalam komunikasi antar budaya. Karena ini kita harus menghindari pandangan secara stereotip, hindari perasaan etnosentrisme. Jadi kita tidak boleh terlalu etnosentris. Hindari membuat anekdot yang bernuansa sara. Kita juga harus menghindari jangan sampai terjadi benturan kan secara ini. Kita harus terus bagaimana membangun komunikasi yang kira-kira bisa lebih kita dekat secara persuasif. Jadi jangan unsur perbedaan itu lebih ditonjolkan, tidak boleh. Ya, secara ini karena ilmu komunikasi terutama etika komunikasi ini harus dipraktikkan karena ini adalah etika komunikasi dalam praktik komunikasi. Penerapannya seperti apa? Nah, salah satunya Rahel akan pernah diterapkan nanti dengan teman-teman dari komunitas Batak terutama yang sudah lama di Bandung, sudah lama di Jawa Barat. Dan dengan yang baru datang, ketika harus berkumpul itu pasti ada gap. Walaupun belakangnya sama marganya, tapi yang ini lahir di sini besar di sini. Itu bangun komunikasi dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya mempererat tali persaudaraan, bukan merenggangkan. Dan begitu pun dengan yang berbeda agama. Saya lihat di sini sangat kondusif, sangat bagus. Karena contoh Leonardus, Sumiati yang beda dari mayoritas, tapi mereka bisa tenang, bisa nyaman belajar dengan baik, bisa punya kelompok, ada komunitas kan. Itu salah satu contoh yang sangat baik dalam pendekatan-pendekatan komunikasi, terutama dalam etika komunikasi. Mungkin Leonardus juga menghargai ketika ada sahabatnya yang beribadah, dan yang lain juga menghargai ketika Leonardus juga ada perayaan-perayaan ibadah. Nah, ini etika antar agama juga bisa. Berikutnya juga ada etika komunikasi publik. Kenapa etika komunikasi publik penting? Karena teman-teman ke depan kelak akan menjadi pemimpin, bahkan yang sekarang ada jabat pimpinan di organisasi pasti akan berpidato di depan, akan menyampaikan. Berikutnya juga teman-teman mungkin kritis, bikin statement, aksi dan lain sebagainya di pernyataan media, juga harus ada etika komunikasi media massa. Jadi nanti teman-teman akan menyampaikan berbagai macam pernyataan sikap atau apa, tapi rambu-rambu etika di media massa harus dipakai. Karena nanti teman-teman juga akan berbicara di depan media massa, baik cetak maupun elektronik. Elektronik ada ragamnya, ada radio, ada televisi, mungkin ditambah YouTube sekarang. Nah, itu banyak sekali mediumnya kan, etika komunikasi massa, baik yang di media cetak maupun elektronik, etika komunikasi kelompok, etika komunikasi organisasi. Memang kelompok dan organisasi ini berdekat-dekat ya di perusahaan. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Ini udah ini masih ada waktunya? Masih ada waktunya ya? Berapa menit lagi kita pertemuan? Berapa menit lagi? Dari mahasiswi, barangkali ada yang mau bertanya? Kan Pak sekarang tuh lagi masa-masa yang perang itu ya Pak, yang antara Israel sama Iran. Nah, menurut Bapak tuh sejauh mana sih etika komunikasi itu bisa dijaga di masa-masa situasi krisis saat perang itu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini kajiannya silakan dari sebelah sini yang ingin bertanya. Saya Pak, kalau dari saya sendiri mengenai teknologi ya Pak, kan di zaman sekarang ini anak-anak pun udah dikasih gadget kayak gitu ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap teknologi sekarang yang katanya kan dari gadget sendiri itu kayak di HP udah ada kontrol pengawasan orang tua gitu. Meskipun ada kontrol seperti itu, tapi kenapa anak-anak sekarang itu lebih bandel terhadap orang tua gitu, terhadap apa ya, etikanya itu sangat berbeda sama zaman dulu gitu. Kalau dari Bapak, tanggapan Bapak gimana? Oke, siap.
Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Adristi. Ini mungkin Adristi salah satu mahasiswi yang sangat peduli terhadap isu-isu internasional, sehingga beliau memotret peristiwa yang lagi hangat di publik hari ini, terutama polemik yang sangat luar biasa antara Israel dan Iran. Ini bertanya terkait etika komunikasi terkait perang atau terkait polemik dan konflik di antara dua negara ini. Nah, ini kita sebagai mahasiswa komunikasi, walaupun kita bukan mahasiswa HI, tapi kita harus memahami dari beberapa sudut terkait problem-problem etis di dalam perang ini. Memang perang memiliki hukumnya tersendiri, tapi kita lihat dari sisi mahasiswa komunikasi yang mempelajari etika, filsafat dan etika komunikasi, terutama dalam etika komunikasinya. Kita bisa lihat para pejabat yang ada di Iran dan ada di Israel, bagaimana ketika dia menyampaikan informasi atau pesan pada publik seluruh dunia atas sikap saling balas membalas perang itu, dan bagaimana pesan-pesan itu disampaikannya melalui kanal-kanal media yang konvensional maupun yang media sosial. Kita bisa melihat bagaimana. Terus ya dari Iran pun sama. Mengapa di sisi ini menampilkan kerusakan, yang di sini menampilkan lari-lari ketakutan, dan yang di sini seperti heroik gitu kan. Di sini kita harus bisa memotret jangan sampai kita terkecoh. Dan kita juga harus mendorong terkait pola-pola komunikasi di antara kedua belah pihak di dalam konteks perang ini, karena perang ada hukumnya diatur oleh PBB secara konteks hukum internasional. Karena kita tidak masuk dari situ, tapi dari sisi etika komunikasi di dalam media internasional atau di media masanya, kita potret itu sebagai mahasiswa untuk kita memberikan saran atau memberikan sebuah kritik, karena banyak sekali buzzer atau apa yang ikut nimbrung gitu di situ, sehingga terjadi suasana yang panas. Nah, kita kedepankan sebagai mahasiswa komunikasi adalah nilai-nilai kemanusiaan terkait polemik ini, supaya dua belah pihak bisa duduk damai kembali. Segala sesuatu harus diselesaikan, tapi kita juga bisa melihat akar sosiologis, akar historis, filosofis, dan yuridis terkait konteks perang ini bisa terjadi. Tapi pendekatan-pendekatan apa yang kira-kira tepat untuk penyelesaian ini? Beragam negara itu masuk. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara yang ada di Indonesia atau di Asia Tenggara untuk ikut mendorong terwujudnya sebuah perdamaian? Kita memiliki konstitusi yang sangat jelas bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan juga harus ikut ke dalam ketertiban dunia. Nah, kita harus memanfaatkan itu dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, historis, dan emosional terhadap negara yang memiliki kerjasama dengan kita. Salah satunya Iran, karena dengan Israel kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Tapi mungkin di dalam konteks PBB, sidang umum PBB, kita bisa bertemu dengan dari delegasi yang tidak ada memiliki hubungan pun dengan pendekatan-pendekatan yang di luar diplomatiknya. Dengan Iran kita pendekatan lewat ragam hubungan dagang, ada hubungan tukar pelajar dan mahasiswa. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong dari pekerjaan akademik. Nah, etikanya kita lebih kepada yang soft, tidak frontal, tidak mengedepankan terus, dan dorong gencatan senjata kalau bisa dengan damai di meja perundingan. Berikutnya dari siapa ya? Ijai. Ijai ini menyoroti terkait banyaknya anak-anak kecil ini memakai gadget. Padahal ada proses pengawasan dari orang tua di dalam digital. Pengawasannya seperti apa? Ini harus ada pendekatan-pendekatan yang tumbuh di dalam diri keluarga, terutama orang tua. Orang tua harus menumbuhkan rasa kesadaran dirinya terhadap komunikasi dengan anak. Karena komunikasi yang tumbuh dengan anak atau terjadi noise, banyak gangguannya, anak ketika merengek, anak ketika menangis, supaya tuntas orang tua itu mengambil handphone, mencarikan film, baik itu Cocomelon atau Diana dan Roma atau siapa lagi, ya itu dikasihkan, atau Ipin Hantu dikasihkan sehingga anak itu menjadi diam. Padahal itu yang akan menimbulkan anak itu tumbuh kecanduan.
Orang tua harus tumbuh kesadaran itu, tidak boleh komunikasi dengan anak yang rewel atau apa itu diselesaikan dengan cara-cara yang sifatnya instan dengan memberikan handphone. Handphone boleh diberikan untuk apa? Untuk tugas-tugas, mencari informasi atau pengetahuan-pengetahuan ke hal-hal yang sifatnya positif, tapi di dalam proses pengendalian dan pengawasan orang tua. Di luar itu, orang tua harus punya kepedulian, tidak boleh memberikan handphone sembarangan. Dan anak-anak sampai usia SD diusahakan sampai kelas 6 atau SMP itu dilarang membawa handphone dan dikasih handphone secara personal. Itu dari kesadaran orang tuanya. Nah, nanti untuk menumbuhkan kesadaran anak yang harus ada pendekatan-pendekatan. Sehingga komunikasi parenting itu sangat berguna sekali untuk orang tua dengan anak. Itu harus ditumbuhkan. Dan komunikasi orang tua itu bukan hanya bertumbuh kepada ibu dengan anak, tapi juga ayah. Ayah juga harus diperankan, karena ini ambil contoh ketika saya menguji, ada yang hampir sampelnya itu komunikasi orang tua itu lebih banyak didominasi oleh ibu dengan anak. Padahal orang tua itu bukan hanya ibu, tapi juga ada ayah atau bapak, dan juga dibutuhkan komunikasi. Sehingga ada kerjasama ayah dengan ibu di dalam menangani problem-problem anak kecanduan gadget itu bisa ditangani. Mungkin dengan ayahnya bisa bermain lari-larian, bisa apa, sehingga itu bisa. Nah, dan etika anak-anak hari ini dengan keluarga pasti kurang bagus karena lagi ngobrol acara keluarga anak bergabung. Karena itu kan kebiasaan-kebiasaan yang di awalnya tidak dibangun. Maka ke depan harus dikedepankan komunikasi keluarga. Bagaimana cara bertemu dengan orang tua, menyapa orang tua, ayah dan ibu. Komunikasi keluarga, etika dalam komunikasi keluarga, terutama dalam sisi agama maupun adat, itu harus dikedepankan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga anak ketika berkumpul dengan keluarga, acara makan bersama, maaf mungkin dari kepala keluarga, sebelum kita makan kita berdoa, dan dalam proses makan ini ayah harapkan baik mama maupun anak-anak yang hadir di sini untuk tidak menggunakan handphone sampai nanti selesai makan. Kita makan, fokus makan, jangan sampai makan tapi mata kita melihat handphone. Kita konsentrasi di sini. Terus ketika ada acara keluarga, maaf sebelum kita melakukan acara keluarga bincang-bincang, saya mohon untuk pertemuan ini ibu, bapak atau anak-anak yang lainnya juga menanggalkan handphone supaya kita bisa fokus pada titik pembicaraan di internal keluarga. Nah, kita harus bangun. Jadi yang diutamakan adalah proses pembangunan komunikasi di dalam keluarga, sehingga etika komunikasi keluarga akan terbangun, sehingga tidak ada lagi gap antara ayah dengan ibu, antara anak dengan ayah, anak dengan ibu. Itu akan membangun sinergi. Kalau terus kita biarkan loss control dan kita tidak tumbuh kesadaran dalam dirinya, berat. Bagus pertanyaan dari Astrid dan Jaya ini juga bisa menjadi tonggak untuk melakukan riset ke depan dan bisa mempertanyakan ulang terhadap keberadaan yang hari ini nampak seperti menyelesaikan masalah, tapi akan berujung pada masalah yang lebih besar. Nah, inilah pertemuan di yang ke-13, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa A1 yang telah mengumpulkan antologinya, kumpulan tulisan esainya, dan sudah dijadikan. Kelak mungkin kita akan usulkan diterbitkan ke Purnas, Perpusnas, ada ISBN ya, dari tugas-tugas teman-teman. Itu aja, saya ucapkan terima kasih. Sebelum ujian ya, selamat buat teman-teman juga akan mempersiapkan ujian 2 minggu yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.